Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, hidup ini untuk apa? Pertanyaan sederhana ini seringkali terlupakan di tengah kesibukan, ambisi duniawi, dan hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari. Banyak dari kita yang menjalani hari demi hari tanpa benar-benar tahu tujuan hidup kita. Kita bekerja, belajar, mencari kesenangan, namun tetap merasa ada yang kurang. Ada rasa hampa yang sulit dijelaskan. Sejujurnya, hidup tanpa tujuan ibarat perahu yang mengapung di laut lepas tanpa kemudi. Terombang-ambing oleh gelombang nasib, angin masalah, dan badai kesulitan. Kita mungkin merasa sibuk, produktif, atau bahkan sukses di mata manusia, tetapi tetap ada ketidakpuasan yang menghantui hati. Inilah yang sering membuat manusia kehilangan arah. Banyak orang yang merasa lelah, stres, bahkan putus asa karena mereka hidup tanpa landasan yang jelas. Disinilah pentingnya kita menoleh ke Al-Quran. Kitab suci ini bukan hanya buku untuk dibaca, tetapi panduan hidup yang memberi arah dan makna. Allah menurunkan Al-Quran agar manusia mengetahui tujuan hidupnya, agar hidup tidak sia-sia, dan agar setiap langkah yang kita ambil membawa berkah, kebaikan, dan ketenangan. Dalam Al-Quran, Allah menegaskan bahwa manusia diciptakan dengan tujuan yang jelas, bukan untuk sekadar makan, tidur, atau mencari kesenangan duniawi semata. Hari ini, kita akan menyingkap 5 tujuan hidup menurut Al-Quran, yang jika dipahami dan diterapkan, dapat mengubah nasib, memperbaiki cara pandang, dan membawa kita menuju hidup yang lebih bermakna. 5 tujuan ini bukan sekadar teori, tapi pedoman praktis yang membimbing kita untuk hidup selaras dengan kehendak Allah. 5 tujuan ini menyentuh seluruh aspek kehidupan, spiritual, sosial, intelektual, moral, dan persiapan akhirat. Sebelum kita masuk ke tujuan pertama, mari kita renungkan satu hal, betapa banyak manusia yang telah sukses di dunia, tetapi merasa gagal di akhirat. Mereka memiliki harta berlimpah, kedudukan tinggi, keluarga bahagia, tetapi tetap merasa kosong. Kenapa? Karena mereka hidup tanpa memahami tujuan sejati mereka. Allah menciptakan manusia bukan hanya untuk hidup di dunia, tapi untuk membangun kehidupan yang penuh makna, yang berpijak pada nilai-nilai kebaikan dan ketaatan kepadanya. Maka, pertanyaan, hidup ini untuk apa? Bukan sekadar pertanyaan filosofis. Ini adalah pertanyaan yang menentukan arah hidup kita. Mengetahui tujuan hidup membantu kita memilih jalan yang benar, memprioritaskan apa yang penting, dan menyingkirkan hal-hal yang sia-sia. Dengan tujuan yang jelas, setiap langkah yang kita ambil menjadi ibadah, setiap kerja keras menjadi amal, dan setiap interaksi dengan sesama manusia menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah. Hari ini, mari kita mulai perjalanan menelusuri tujuan hidup yang sesungguhnya. Perjalanan ini akan membawa kita memahami makna ibadah sejati, tanggung jawab kita sebagai khalifah di bumi, pentingnya ilmu dan hikmah, nilai hubungan dengan sesama, dan kesadaran akan akhirat. 5 tujuan ini ibarat peta hidup yang akan mengarahkan kita dari kebingungan menuju ketenangan, dari kegelapan menuju cahaya, dari kesia-siaan menuju keberkahan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin mengajak Anda untuk membuka hati dan pikiran. Jangan biarkan kesibukan, keegoisan, atau keraguan menutup mata kita dari kebenaran yang telah Allah tetapkan. Karena hidup yang penuh makna bukan ditentukan oleh materi, status, atau popularitas, tetapi oleh pemahaman dan penerapan tujuan yang Allah ajarkan dalam Al-Quran. Saudaraku, perjalanan ini akan membawa kita menyelami 5 tujuan hidup yang luar biasa. 5 tujuan ini tidak hanya memberikan arah, tetapi juga kekuatan spiritual untuk menghadapi setiap ujian kehidupan. Jika kita sungguh memahami dan mengamalkan 5 tujuan ini, kita akan menyadari bahwa setiap peristiwa, setiap rintangan, dan setiap keberhasilan dalam hidup kita memiliki makna yang dalam. Hidup tidak lagi terasa kosong. Hidup menjadi lebih ringan, lebih bermakna, dan lebih dekat dengan ridha Allah. Mari kita mulai langkah pertama bersama-sama, membuka mata hati kita,
menyadari makna hidup, dan menyiapkan diri untuk menelusuri 5 tujuan hidup menurut Al-Quran yang akan mengubah nasib dan cara pandang kita. Perjalanan ini bukan sekadar teori, tapi pengalaman spiritual yang bisa merubah cara kita memandang dunia, diri sendiri, dan Allah. Dalam bagian 2, kita akan membahas tujuan pertama hidup, mengabdi kepada Allah melalui ibadah yang benar, yang merupakan inti dari seluruh kehidupan manusia. Persiapkan hati Anda, karena pemahaman ini akan membuka pintu ketenangan dan keberkahan dalam setiap langkah hidup Anda. Saudaraku, setelah di bagian sebelumnya kita merenungkan pertanyaan besar, hidup ini untuk apa? Kini saatnya kita menelusuri tujuan pertama hidup menurut Al-Quran, mengabdi kepada Allah melalui ibadah yang benar. Mengabdi kepada Allah bukan sekadar menjalankan ritual atau kewajiban agama secara formal. Banyak orang berpikir bahwa ibadah hanya terbatas pada solat, puasa, zakat, atau haji. Memang, semua itu adalah bagian penting dari ibadah, tetapi hakikat ibadah jauh lebih luas dan dalam. Ibadah adalah setiap tindakan yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi, selama niatnya tulus karena Allah. Al-Quran menegaskan hal ini dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Ayat ini jelas menunjukkan bahwa inti penciptaan manusia adalah mengabdi kepada Allah. Jika kita hidup tanpa menyadari tujuan ini, seluruh aktivitas kita bisa menjadi sia-sia. Kita mungkin sibuk bekerja, belajar, berkeluarga, atau meraih kesuksesan, tetapi tanpa ibadah yang ikhlas, hidup kita kehilangan arah sejati. Mengabdi kepada Allah memiliki beberapa dimensi penting. Pertama, dimensi spiritual. Ibadah menyejukkan hati, menenangkan pikiran, dan membimbing jiwa menuju kedamaian. Seorang hamba yang istiqomah dalam ibadah akan merasakan ketenangan meski menghadapi kesulitan hidup. Bayangkan seseorang yang tengah dihimpit masalah besar, tapi hatinya tetap tenang karena ia menundukkan diri kepada Allah, berserah, dan mengingatnya. Inilah kekuatan ibadah yang sesungguhnya. Kedua, dimensi moral. Ibadah menuntun manusia untuk hidup sesuai prinsip kebaikan. Ketika kita menunaikan kewajiban sholat, misalnya, kita belajar disiplin, menghargai waktu, dan menjaga perilaku kita. Saat kita membayar zakat, kita belajar berbagi dan menumbuhkan kepedulian terhadap sesama. Ibadah bukan hanya soal hubungan kita dengan Allah, tetapi juga menuntun kita untuk berinteraksi dengan dunia secara baik dan benar. Ketiga, dimensi sosial. Ibadah juga membentuk karakter yang bermanfaat bagi lingkungan. Orang yang taat beribadah cenderung lebih sabar, jujur, dan adil. Mereka tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga membawa kebaikan bagi orang lain. Misalnya, sholat berjamaah di masjid memperkuat ukhuwah dan solidaritas sosial. Puasa mengajarkan empati terhadap yang kurang beruntung. Semua ini menunjukkan bahwa ibadah memiliki dampak yang luas, bukan hanya untuk diri sendiri. Namun, ibadah bukan sekadar rutinitas atau kewajiban formal. Banyak orang yang sholat, puasa, atau sedekah, tapi hatinya jauh dari Allah. Mereka melakukannya hanya untuk pamer, memenuhi tradisi, atau mengikuti arus lingkungan. Inilah yang disebut ibadah tanpa makna, karena Allah menilai hati dan niat kita, bukan sekadar tindakan lahiriah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan." Bukhari Muslim. Oleh karena itu, mengabdi kepada Allah menuntut kesadaran dan ketulusan hati. Setiap gerakan ibadah harus dilandasi niat untuk mendekatkan diri kepadanya, bukan untuk memperoleh pujian manusia. Ketika hati kita lurus dan niat kita benar, setiap aktivitas, mulai dari bekerja, belajar, menolong orang lain, hingga menikmati nikmat dunia, dapat menjadi ibadah jika dilakukan untuk Allah. Inilah esensi hidup yang penuh berkah. Al-Quran menegaskan bahwa hidup tanpa ibadah akan terasa hampa.
Dalam surat Al-Mu'minun ayat 1-2, Allah menjelaskan ciri orang yang beruntung. Mereka adalah yang khusyuk dalam solat, menjaga amal, dan menjalankan perintahnya. Sebaliknya, mereka yang mengabaikan ibadah akan kehilangan arah, mudah terjerumus dalam perbuatan salah, dan menghadapi kesulitan yang sebenarnya bisa dihindari dengan berserah kepada Allah. Saudaraku, mari kita renungkan sejenak, berapa banyak waktu, energi, dan tenaga kita habis untuk hal-hal yang sia-sia, padahal jika kita menyalurkannya untuk ibadah yang benar, hidup kita akan lebih damai, lebih bermakna, dan lebih bermanfaat. Ibadah bukan sekadar kewajiban, tetapi jalan untuk menemukan kedamaian, rahmat, dan ridha Allah. Pada bagian selanjutnya, kita akan menelusuri tujuan kedua hidup, menjadi khalifah di bumi. Di sana, kita akan memahami bagaimana manusia diberi tanggung jawab besar untuk menjaga bumi, memimpin diri sendiri, dan memberi manfaat bagi sesama. Tujuan ini akan mengajarkan kita bahwa hidup bukan hanya soal ibadah pribadi, tetapi juga tentang kontribusi positif untuk dunia. Dengan memahami tujuan pertama ini, kita sudah selangkah lebih dekat untuk menjalani hidup yang benar-benar bermakna, hidup yang ibadahnya tidak sia-sia, hidup yang hatinya tenang, dan hidup yang setiap langkahnya mendapat ridha Allah. Saudaraku, setelah kita memahami tujuan hidup pertama, mengabdi kepada Allah melalui ibadah, kini kita melangkah ke tujuan hidup kedua menurut Al-Quran, menjadi khalifah di bumi. Allah menciptakan manusia dengan tujuan yang mulia. Dalam surat Al-Baqarah ayat 30, Allah berfirman, "Dan, ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi." Ayat ini menunjukkan bahwa manusia diciptakan bukan hanya untuk hidup di dunia, tetapi juga untuk mengelola bumi dengan amanah dan tanggung jawab. Menjadi khalifah berarti kita diberi mandat untuk menjaga keseimbangan dunia, memelihara lingkungan, dan menegakkan kebaikan di bumi ini. Konsep khalifah sering disalahpahami. Banyak orang berpikir menjadi khalifah berarti menjadi pemimpin besar, menguasai banyak orang, atau memiliki kekuasaan besar. Sebenarnya, khalifah adalah setiap manusia yang diberi tanggung jawab untuk merawat diri, keluarga, masyarakat, dan bumi secara bijaksana. Ini dimulai dari hal kecil, menjaga lingkungan, berlaku adil, menolong sesama, dan menebarkan kebaikan. Khalifah bukan sekadar jabatan, tetapi amanah yang melekat dalam setiap perbuatan kita. Menjadi khalifah membawa tanggung jawab besar. Kita bertanggung jawab atas diri sendiri, menjaga akhlak, menahan hawa nafsu, dan mengendalikan diri dari perbuatan yang merusak. Kita juga bertanggung jawab atas sesama, membantu yang lemah, mendidik yang bodoh, dan menegakkan keadilan. Bahkan, kita bertanggung jawab atas alam semesta, menjaga bumi dari kerusakan, melestarikan sumber daya alam, dan menghormati makhluk lain. Semua ini adalah bagian dari amanah Allah yang diberikan kepada manusia. Al-Quran menekankan bahwa manusia yang tidak menjalankan amanah ini akan mengalami kerugian. Dalam surat Al-Ahzab ayat 72, Allah berfirman, "Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan memikulnya dan takut, dan manusia memikulnya. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh." Ayat ini mengingatkan kita bahwa menjadi khalifah bukan perkara ringan. Banyak manusia gagal memahami amanah ini sehingga hidupnya menjadi kacau, hubungannya dengan sesama rusak, dan bumi yang mereka tinggali menderita. Menjadi khalifah berarti sadar akan tanggung jawab kita dan menunaikannya dengan penuh kesungguhan. Bagaimana menjadi khalifah yang baik? Pertama, kelola diri sendiri dengan bijak. Allah memberi kita akal, hati, dan kemampuan untuk memilih jalan yang benar. Kita harus menata diri, disiplin dalam ibadah, jujur dalam perkataan, sabar dalam menghadapi ujian, dan rendah hati dalam hidup. Manusia yang bisa memimpin dirinya sendiri akan lebih mudah memberi manfaat bagi orang lain dan lingkungan sekitarnya. Kedua, berikan manfaat bagi masyarakat. Khalifah yang baik tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga keluarga, tetangga,
dan komunitas. Menolong orang yang kesulitan, mendidik anak-anak, dan membangun masyarakat yang adil adalah bentuk nyata amanah kita. Dalam surat Al-Imran, Allah menegaskan pentingnya memperhatikan kaum miskin, yatim, dan mereka yang membutuhkan. Menjadi khalifah berarti tidak menutup mata terhadap penderitaan sesama, tetapi bergerak untuk menebar kebaikan. Ketiga, jaga bumi dan lingkungan. Alam adalah titipan Allah yang harus kita rawat. Banyak bencana, polusi, dan kerusakan terjadi karena manusia lalai sebagai khalifah. Menjaga kebersihan, menanam pohon, dan menggunakan sumber daya dengan bijak adalah bagian dari ibadah dan amanah kita. Dengan demikian, hidup kita tidak hanya bermakna bagi diri sendiri, tetapi juga bagi generasi mendatang. Menjadi khalifah bukan sekadar teori, tetapi dilihat dari setiap tindakan sehari-hari. Ketika kita menepati janji, membantu sesama, dan menjaga alam, kita sedang menunaikan amanah Allah. Sebaliknya, jika kita lalai, egois, atau merusak lingkungan, kita menyia-nyiakan tujuan hidup yang mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya." Bukhari Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa kepemimpinan dan amanah berlaku untuk semua aspek kehidupan, bukan hanya jabatan resmi. Saudaraku, hidup sebagai khalifah berarti hidup dengan tanggung jawab, kesadaran, dan kebaikan. Hidup tanpa memahami amanah ini akan membuat kita mudah tersesat, mudah terjerumus pada egoisme, dan kehilangan makna sejati kehidupan. Menjadi khalifah memberikan kita tujuan yang jelas, arah yang pasti, dan peluang untuk meninggalkan jejak kebaikan yang abadi. Pada bagian berikutnya, kita akan membahas tujuan hidup ketiga, mencari ilmu dan hikmah. Di sana, kita akan memahami bagaimana ilmu dan pengetahuan bukan sekadar untuk dunia, tetapi sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah, mengelola kehidupan dengan bijak, dan menunaikan amanah kita sebagai khalifah di bumi. Dengan memahami tujuan kedua ini, kita menyadari bahwa hidup bukan hanya soal ibadah pribadi, tetapi juga tentang memberi manfaat, menegakkan kebaikan, dan menjaga amanah Allah di bumi. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah kita memahami dua tujuan hidup sebelumnya, mengabdi kepada Allah melalui ibadah dan menjadi khalifah di bumi, kini saatnya menelusuri tujuan hidup ketiga menurut Al-Quran, mencari ilmu dan hikmah. Allah menekankan pentingnya ilmu sejak awal penciptaan manusia. Dalam surat Al-Alaq ayat 1:5, Allah memerintahkan manusia untuk membaca, belajar, dan menimba pengetahuan. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan pena, mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Ayat ini menunjukkan bahwa manusia diciptakan untuk belajar, berpikir, dan menggali hikmah. Ilmu adalah salah satu sarana agar manusia dapat memahami kehidupan, menunaikan amanahnya sebagai khalifah, dan mendekatkan diri kepada Allah. Mencari ilmu bukan sekadar untuk dunia. Banyak orang berpikir bahwa belajar hanya untuk meraih jabatan, karir, atau kekayaan. Memang, ilmu duniawi penting, tetapi Al-Quran menegaskan bahwa ilmu spiritual dan hikmah jauh lebih mulia. Ilmu dan hikmah memungkinkan kita untuk menilai mana yang benar dan salah, mana yang baik dan buruk, dan bagaimana kita bisa hidup sesuai dengan aturan Allah. Dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, Allah menegaskan, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Ini menunjukkan bahwa ilmu adalah jalan untuk meninggikan derajat manusia di mata Allah. Orang yang menuntut ilmu dengan niat yang benar tidak hanya mendapatkan pengetahuan, tetapi juga keberkahan, kebijaksanaan, dan posisi mulia di sisi Allah. Mengapa ilmu dan hikmah begitu penting dalam hidup? Pertama, ilmu memberi arah dan panduan hidup. Tanpa ilmu, manusia akan mudah tersesat, mudah termakan oleh nafsu, dan mudah terjerumus dalam kebingungan.
Ilmu seperti lampu yang menerangi jalan di tengah kegelapan. Ketika kita memahami hukum Allah, mengenal hakikat diri, dan mengetahui tujuan hidup, langkah kita menjadi pasti, mantap, dan selaras dengan kebenaran. Kedua, ilmu menjadi sarana untuk menunaikan amanah sebagai khalifah. Kita tidak bisa mengelola diri sendiri, masyarakat, atau lingkungan dengan baik tanpa pengetahuan dan hikmah. Seorang khalifah yang bijak harus memahami hukum-hukum alam, prinsip moral, dan etika sosial. Ilmu memungkinkan kita untuk membuat keputusan yang benar, memberi manfaat bagi orang lain, dan menjaga keseimbangan dunia. Tanpa ilmu, amanah akan disia-siakan, dan hidup menjadi kacau. Ketiga, ilmu menjadi jalan mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang menuntut ilmu dengan ikhlas, bertujuan memahami ciptaan Allah dan menjalankan perintahnya, akan semakin sadar akan kebesaran Allah. Ilmu membuka mata hati, menumbuhkan rasa syukur, dan meningkatkan kualitas ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ibnu Majah. Hadis ini menegaskan bahwa belajar adalah kewajiban setiap muslim, karena ilmu adalah fondasi hidup yang benar. Namun, menuntut ilmu juga menuntut niat yang tulus dan istiqomah. Banyak orang yang belajar, tetapi niatnya salah, untuk pamer, mencari kekuasaan, atau hanya memenuhi ambisi dunia. Ilmu yang tidak disertai niat ikhlas hanya akan menjadi beban, bukan cahaya. Hikmah sejati muncul ketika ilmu digunakan untuk kebaikan, memperbaiki diri, membantu orang lain, dan menunaikan amanah Allah. Al-Quran juga menekankan pentingnya merenung dan berpikir dalam menimba hikmah. Dalam surat Al-Imran ayat 190-191, Allah berfirman, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, dan berbaring, serta mereka merenungkan penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Ayat ini menunjukkan bahwa ilmu dan hikmah bukan sekadar hafalan, tetapi proses merenung, memahami, dan mengambil pelajaran dari ciptaan Allah. Orang yang memiliki hikmah akan mampu menjalani hidup dengan bijak, membuat keputusan tepat, dan menghadapi ujian hidup dengan tenang. Saudaraku, menuntut ilmu dan hikmah adalah jalan hidup yang mengubah cara pandang dan nasib seseorang. Dengan ilmu, kita bisa memahami tujuan hidup, menunaikan amanah sebagai khalifah, beribadah dengan lebih khusyuk, dan memberi manfaat bagi orang lain. Hidup tanpa ilmu ibarat berjalan di malam gelap tanpa cahaya, mudah tersesat dan jatuh dalam kesalahan. Pada bagian selanjutnya, kita akan menelusuri tujuan hidup keempat, menjalin hubungan yang baik dengan sesama. Di sana, kita akan memahami bahwa manusia tidak diciptakan untuk hidup sendiri, tetapi untuk saling menolong, berbagi kebaikan, dan membangun masyarakat yang harmonis. Hubungan yang baik dengan sesama adalah bagian dari hidup yang bermakna dan mulia. Dengan memahami tujuan ketiga ini, kita menyadari bahwa hidup yang bijak dan bermakna tidak hanya soal ibadah pribadi atau tanggung jawab terhadap bumi, tetapi juga pengetahuan, hikmah, dan kesadaran untuk mengambil keputusan yang benar dalam setiap aspek kehidupan. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah kita menelusuri 3 tujuan hidup sebelumnya, mengabdi kepada Allah, menjadi khalifah di bumi, dan mencari ilmu serta hikmah, kini saatnya memahami tujuan hidup keempat menurut Al-Quran, menjalin hubungan yang baik dengan sesama manusia. Manusia adalah makhluk sosial. Kita tidak hidup sendiri, dan tidak bisa mengatasi kehidupan ini tanpa adanya interaksi dengan orang lain. Allah menciptakan manusia untuk saling berhubungan, saling menolong, dan saling memberi manfaat. Hubungan yang baik dengan sesama bukan sekadar formalitas atau sopan santun, tetapi bagian dari ibadah dan tanggung jawab kita sebagai hamba Allah. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Allah berfirman, hai manusia,
Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Ayat ini mengingatkan kita bahwa perbedaan sosial, budaya, dan status bukanlah penghalang untuk membangun hubungan baik. Yang paling penting adalah ketakwaan dan akhlak kita dalam berinteraksi dengan sesama. Orang yang taat dan berakhlak mulia akan selalu berusaha menjaga hubungan yang harmonis, penuh kasih, dan bermanfaat bagi orang lain. Menjalin hubungan yang baik dengan sesama memiliki beberapa dimensi penting. Pertama, dimensi keluarga. Keluarga adalah lingkungan pertama dan paling penting untuk membangun karakter sosial. Kita harus berbakti kepada orang tua, mendidik anak-anak dengan kasih sayang dan keteladanan, serta menjaga kerukunan dengan saudara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya." Hubungan harmonis dalam keluarga menjadi fondasi untuk membangun masyarakat yang sehat dan beradab. Kedua, dimensi masyarakat. Menolong tetangga, berbagi rezeki, dan menegakkan keadilan adalah bagian dari hubungan sosial yang baik. Al-Quran menekankan pentingnya peduli terhadap sesama, terutama yang lemah, miskin, atau tertindas. Dalam surat Al-Imran, Allah menegaskan bahwa orang yang lalai terhadap anak yatim dan orang miskin adalah orang yang gagal menjalankan kehidupan yang bermakna. Sebaliknya, orang yang peduli dan menolong sesama akan mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah. Ketiga, dimensi kemanusiaan universal. Menjaga hubungan baik bukan hanya untuk sesama Muslim, tetapi juga untuk seluruh manusia. Etika, empati, dan kasih sayang harus menjadi pedoman dalam setiap interaksi. Menyebarkan kebaikan, menghormati hak orang lain, dan menjaga persaudaraan adalah cara nyata menunaikan amanah Allah. Hidup yang bermakna bukan hanya soal diri sendiri, tetapi juga memberi manfaat bagi orang lain. Menjalin hubungan yang baik juga menuntut akhlak dan kesadaran diri. Banyak konflik terjadi karena ego, iri hati, atau ketidakmampuan memahami perasaan orang lain. Al-Quran mengajarkan kita untuk bersikap lemah lembut, memaafkan, dan menghindari pertengkaran yang tidak perlu. Dalam surat Ali Imran ayat 159, Allah berfirman, "Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu." Ini menunjukkan bahwa kebaikan dalam berinteraksi adalah bagian dari rahmat Allah yang dapat kita sebarkan di dunia. Saudaraku, menjalin hubungan yang baik dengan sesama juga memberi manfaat psikologis dan spiritual. Orang yang memiliki hubungan harmonis cenderung lebih bahagia, lebih tenang, dan lebih mudah menghadapi ujian hidup. Perselisihan, dendam, atau permusuhan tidak hanya merusak hubungan sosial, tetapi juga menimbulkan rasa sakit, stres, dan kebencian dalam hati. Dengan menjaga hubungan baik, kita menjaga hati tetap bersih dan pikiran tetap jernih. Namun, membangun hubungan baik tidak selalu mudah. Kita akan menghadapi orang yang sulit, berbeda pendapat, atau bahkan menentang kita. Disinilah pentingnya kesabaran, empati, dan hikmah yang telah kita pelajari di tujuan hidup ketiga. Dengan ilmu dan hikmah, kita bisa menghadapi konflik dengan bijak, menyelesaikan masalah tanpa merugikan orang lain, dan tetap menjaga kebaikan dalam setiap tindakan. Saudaraku, hidup yang bermakna tidak hanya soal ibadah pribadi atau tanggung jawab terhadap bumi, tetapi juga tentang interaksi positif dengan sesama manusia. Hubungan yang baik adalah cerminan iman dan akhlak kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya." Hadis ini menegaskan bahwa hidup yang bermakna selalu dikaitkan dengan memberi manfaat bagi orang lain, bukan hanya untuk diri sendiri. Pada bagian berikutnya, kita akan menelusuri tujuan hidup kelima, menyiapkan akhirat. Di sana, kita akan memahami bahwa seluruh ibadah, amanah sebagai khalifah, ilmu,
dan hubungan dengan sesama akan berpuncak pada kesadaran akan kehidupan abadi di akhirat. Kesadaran ini akan membuat hidup kita lebih penuh makna dan menuntun setiap langkah menuju ridha Allah. Dengan memahami tujuan keempat ini, kita menyadari bahwa hidup yang utuh dan bermakna tidak hanya soal diri sendiri, tetapi juga tentang menciptakan kebaikan, kasih sayang, dan manfaat bagi seluruh manusia di sekitar kita. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah kita menelusuri 4 tujuan hidup sebelumnya, mengabdi kepada Allah, menjadi khalifah di bumi, mencari ilmu dan hikmah, serta menjalin hubungan yang baik dengan sesama, kini kita memasuki tujuan hidup kelima menurut Al-Quran, menyiapkan diri untuk akhirat. Akhirat adalah kehidupan abadi yang akan menyusul setelah kehidupan dunia berakhir. Al-Quran menegaskan bahwa dunia hanyalah tempat sementara, dan segala amal, tindakan, serta pilihan kita di dunia akan menentukan nasib kita di akhirat. Dalam surat Al-Ankabut ayat 64, Allah berfirman, "Dan segala yang kamu kerjakan, tidaklah sia-sia, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi, dan persiapan untuk akhirat adalah tujuan utama hidup yang harus menjadi fokus kita. Menyiapkan akhirat bukan sekadar menjalankan ritual ibadah formal, tetapi memahami makna setiap amal dan menyesuaikannya dengan ridha Allah. Setiap solat yang kita lakukan, setiap sedekah yang kita berikan, setiap perkataan yang kita ucapkan, bahkan niat dalam hati kita, semuanya akan menjadi penentu di hari akhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya dunia itu adalah ladang bagi akhirat." Muslim. Ini menunjukkan bahwa hidup di dunia adalah kesempatan untuk menanam amal baik yang akan menjadi bekal kita kelak di akhirat. Akhirat menuntut kita memiliki kesadaran akan kematian dan hari pembalasan. Banyak manusia yang lupa akan kematian sehingga hidup mereka dipenuhi kesia-siaan, hawa nafsu, dan kepentingan duniawi semata. Mereka mengejar harta, popularitas, atau kesenangan sesaat, namun mengabaikan persiapan untuk kehidupan yang abadi. Kesadaran akan akhirat memberi kita perspektif yang jelas, dunia ini hanya sementara, sedangkan akhirat adalah tempat yang kekal. Menyiapkan akhirat juga menuntut konsistensi dalam amal dan ibadah. Tidak cukup hanya sesekali berdoa, bersedekah, atau berpuasa saat ada kesempatan. Konsistensi, istiqomah, dan ketulusan hati dalam menjalankan perintah Allah adalah kunci agar kita mendapatkan keberkahan dan ampunannya. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 1-2, Allah memuji orang-orang yang khusyuk dalam solat, menjaga amal mereka, dan konsisten dalam ketaatan. Konsistensi ini membangun karakter dan mendekatkan kita kepada ridha Allah. Selain itu, menyiapkan akhirat juga menekankan pentingnya akhlak dan perilaku sehari-hari. Amal baik yang diterima bukan hanya ibadah ritual, tetapi juga amal sosial yang bermanfaat bagi sesama. Menolong orang yang kesusahan, bersikap jujur, menegakkan keadilan, dan menjaga hubungan baik dengan orang lain adalah bagian dari persiapan akhirat. Al-Quran menekankan bahwa setiap amal, sekecil apapun, jika diniatkan untuk Allah, akan dihitung dan diberi ganjaran. Saudaraku, kesadaran akan akhirat juga membawa ketenangan dan keberanian menghadapi ujian hidup. Hidup di dunia penuh tantangan, cobaan, dan godaan. Orang yang menyadari bahwa semua ini hanyalah sementara akan mampu menghadapi kesulitan dengan sabar, mengendalikan emosi, dan tetap istiqomah. Kesadaran ini membuat kita tidak mudah putus asa, tidak mudah terjerumus dalam maksiat, dan selalu berupaya untuk memperbaiki diri. Namun, menyiapkan akhirat bukan berarti meninggalkan dunia atau melarikan diri dari tanggung jawab. Justru, Al-Quran menekankan keseimbangan, menjalani dunia dengan baik sambil menyiapkan bekal untuk akhirat. Dunia digunakan sebagai ladang amal, tempat kita menanam kebaikan, ilmu, dan manfaat bagi orang lain. Dengan perspektif ini, setiap pekerjaan, interaksi, dan aktivitas sehari-hari bisa menjadi amal yang bernilai di sisi Allah jika dilakukan dengan niat yang benar. Al-Quran juga menegaskan bahwa orang yang mengabaikan akhirat
akan menyesal di hari kiamat. Dalam surat Al-Haqqah ayat 25-26, Allah berfirman, "Maka adapun orang-orang yang berat timbangan, kebaikannya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan, kebaikannya, mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri." Ayat ini menjadi peringatan bahwa setiap tindakan kita di dunia memiliki konsekuensi abadi. Hidup tanpa mempersiapkan akhirat sama dengan menumpuk kerugian dan menyesal di kemudian hari. Saudaraku, menyiapkan akhirat adalah tujuan hidup yang paling penting karena akan menentukan kebahagiaan abadi kita. Semua ibadah, amanah sebagai khalifah, ilmu, hikmah, dan hubungan dengan sesama akan berpuncak pada kesadaran ini. Jika kita memahami dan menekuni tujuan ini, hidup kita akan lebih bermakna, tenang, dan selaras dengan ridha Allah. Pada bagian terakhir nanti, kita akan masuk ke penutup, merangkai kelima tujuan hidup ini menjadi satu kesatuan yang utuh. Kita akan melihat bagaimana kelima tujuan ini saling terkait, membimbing kita untuk hidup penuh makna, meraih ketenangan batin, dan meninggalkan jejak kebaikan yang abadi. Dengan memahami tujuan kelima ini, kita menyadari bahwa hidup yang sesungguhnya adalah hidup yang selalu siap menghadapi akhirat, diiringi ibadah yang tulus, tanggung jawab yang dijalankan dengan baik, ilmu yang bermanfaat, dan hubungan yang harmonis dengan sesama manusia. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita telah menelusuri perjalanan panjang dalam memahami 5 tujuan hidup menurut Al-Quran. Mengabdi kepada Allah melalui ibadah yang tulus. Menjadi khalifah di bumi dengan tanggung jawab. Mencari ilmu dan hikmah sebagai pedoman hidup. Menjalin hubungan yang baik dengan sesama manusia. Menyiapkan diri untuk kehidupan abadi di akhirat. Kelima tujuan ini tidak berdiri sendiri-sendiri. Mereka saling terhubung, membentuk satu kesatuan yang lengkap untuk menjadikan hidup kita bermakna, penuh berkah, dan selaras dengan kehendak Allah. Pada bagian penutup ini, mari kita merangkai semuanya menjadi panduan hidup yang utuh, agar setiap langkah kita di dunia tidak sia-sia dan setiap tindakan kita memberi manfaat baik di dunia maupun akhirat. Pertama, mengabdi kepada Allah adalah inti dari seluruh kehidupan. Tanpa pengabdian yang tulus, tujuan hidup yang lain kehilangan arah. Ibadah bukan hanya ritual formal, tetapi sarana untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, menenangkan hati, dan memberi kekuatan menghadapi berbagai ujian hidup. Ibadah yang ikhlas membuat kita sadar bahwa setiap aktivitas, sekecil apapun, bisa menjadi ladang pahala jika diniatkan karena Allah. Kedua, menjadi khalifah di bumi adalah wujud tanggung jawab manusia. Kita bukan makhluk pasif. Allah memberi amanah untuk menjaga bumi, memimpin diri sendiri, dan memberi manfaat bagi sesama. Dengan menjadi khalifah yang bijak, kita belajar mengelola hidup, menjaga lingkungan, dan menegakkan kebaikan. Semua ini akan memperkuat ibadah kita, karena amal duniawi yang selaras dengan kehendak Allah menjadi bagian dari pengabdian sejati. Ketiga, ilmu dan hikmah adalah fondasi untuk menjalani kedua tujuan sebelumnya dengan benar. Ilmu membimbing kita agar ibadah dan kepemimpinan tidak salah arah. Hikmah membuat kita mampu menilai mana yang baik dan buruk, mana yang harus diprioritaskan, dan bagaimana menghadapi kesulitan hidup dengan sabar dan bijak. Tanpa ilmu, ibadah bisa menjadi rutinitas kosong, dan amanah sebagai khalifah bisa disia-siakan. Dengan ilmu, kita menemukan arah, tujuan, dan cara menjalani hidup yang benar. Keempat, menjalin hubungan yang baik dengan sesama manusia memperkuat semua tujuan hidup yang telah kita pelajari. Ibadah menjadi lebih bermakna ketika kita tidak merugikan orang lain, amanah kita sebagai khalifah berjalan baik karena kita peduli terhadap orang di sekitar, dan ilmu yang kita miliki digunakan untuk menolong dan membimbing orang lain. Hubungan sosial yang harmonis mencerminkan iman, menumbuhkan kasih sayang, dan membangun masyarakat yang damai dan sejahtera. Kelima, menyiapkan akhirat adalah puncak dari seluruh tujuan hidup. Dunia hanyalah ladang untuk menanam amal yang akan menjadi bekal di kehidupan abadi. Setiap ibadah, amanah, ilmu,
dan hubungan dengan sesama akan bermuara pada persiapan menghadapi akhirat. Kesadaran akan kehidupan abadi membuat hidup kita lebih fokus, bijak, dan bertanggung jawab. Kita tidak lagi hidup untuk kesenangan sesaat, tetapi untuk meraih ridha Allah dan kebahagiaan abadi. Ketika kelima tujuan ini dijalankan secara terpadu, hidup kita menjadi selaras, penuh makna, dan membimbing kita menuju kebahagiaan hakiki. Hidup tidak lagi sekadar rutinitas atau mencari kesenangan duniawi, tetapi menjadi perjalanan spiritual yang membawa kita lebih dekat kepada Allah, memberi manfaat bagi sesama, dan meninggalkan jejak kebaikan yang abadi. Saudaraku, mari kita renungkan, betapa sering kita terjebak dalam kesibukan dunia tanpa menyadari tujuan hidup sejati. Kita mengejar harta, status, atau popularitas, tetapi tetap merasa kosong. Dengan memahami 5 tujuan hidup ini, kita bisa menata ulang prioritas, ibadah menjadi pusat, amanah menjadi pedoman, ilmu menjadi cahaya, hubungan menjadi penguat, dan akhirat menjadi tujuan akhir. Kelima tujuan ini memberi arah yang jelas, sehingga hidup kita tidak lagi hampa, dan setiap langkah menjadi bermakna. Praktiknya bisa dimulai dari hal-hal kecil. Menjaga solat dan ibadah sehari-hari dengan niat yang tulus, peduli terhadap lingkungan sekitar, menuntut ilmu setiap hari, bersikap baik terhadap keluarga dan masyarakat, serta selalu ingat bahwa hidup ini sementara dan kita harus mempersiapkan bekal untuk akhirat. Dengan konsistensi dan kesungguhan, perubahan dalam hidup kita akan nyata, hati lebih tenang, pikiran lebih jernih, dan hidup lebih bermakna. Mari kita jadikan kelima tujuan hidup ini sebagai panduan harian, bukan sekadar teori. Setiap kali kita membuat keputusan, bertindak, atau berinteraksi dengan orang lain, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini selaras dengan ibadah saya kepada Allah? Apakah ini menunaikan amanah saya sebagai khalifah? Apakah ini bermanfaat dan berdasarkan ilmu serta hikmah? Apakah ini memperkuat hubungan saya dengan sesama? Apakah ini menyiapkan saya untuk akhirat? Saudaraku, hidup yang dijalani dengan tujuan yang jelas akan membawa kita pada ketenangan batin, keberkahan, dan ridha Allah. Setiap langkah akan memiliki makna, setiap ujian menjadi pelajaran, dan setiap amal menjadi bekal abadi. Kelima tujuan hidup menurut Al-Quran ini bukan sekadar pedoman, tetapi peta hidup yang membawa kita dari kebingungan menuju cahaya, dari kesia-siaan menuju keberkahan, dan dari dunia menuju akhirat yang abadi. Semoga Allah menuntun kita semua untuk memahami dan mengamalkan 5 tujuan hidup ini, agar setiap langkah kita diberkahi, setiap hati kita tenang, dan setiap amal kita diterima di sisinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.